suka memukul, suka menjelek-jelekan istrinya. Wah, kalau manggil istrinya, bodoh lu, Allahu Akbar, ya, suka menjelek-jelekan. Kamu itu akalmu dilah, astagfirullahaladzim. Ini amanah, istri ini amanah, amanah yang Allah berikan kepada kita. Pak, Bu, maaf ini, maaf. Yang namanya orang tua melepas anak perempuan berat. Namanya orang tua melepas anak perempuan untuk dinikahi oleh laki-laki itu berat. Kalau bukan karena perintah Allah, nggak mungkin dilepas. Tapi karena perintah Allah, ganjaran pahalanya besar di sisi Allah, dilepas itu. Sebab ibu-ibu itu, mohon maaf, istri Anda yang ada di belakang itu, tanpa Anda nikahi, Pak, rezekinya sudah dicukupi oleh Allah. Rezekinya sudah dicukupi. Tapi karena itu perintah Allah, nikah ini sunnah Nabi, dikasihkan sama abahnya, dikasihkan sama orang tuanya. Lah kok ini dijelek-jelekan? Akalmu, bodoh kamu ini. Rambutmu tok yang panjang, tapi kau tidak punya otak. Astagfirullah. Setelah 150 meter, belok kiri. Apa ini? 150 meter belok kiri. Jangan-jangan rumah janda ya? Ini ngaco ini ya, ngaco ya. Saya ngomong begini kok jadi ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Memperlakukan istri secara kasar, suka mukul, suka menjelek-jelekan istri, termasuk menjelek-jelekan keluarganya istri. Kalau marah itu, papamu, mamamu, bapak ibumu itu bus kata pak kabin. Ada gak ya model-model kayak gini? Ya, dulur-dulurmu itu, buah kabin. Ya Allah, gak boleh. Dia menikahi wanita itu juga menikahi keluarganya. Gak boleh dijelek-jelekan keluarga istri. Ya, apalagi juga istri juga ada yang menjelekkan keluarga suami, ya. Banyak juga ya. Oh, banyak juga. Ini curhat ini jelas ini. Ini curhatan ini ya. Mestinya curhat itu bulan yang lalu, Pak. Ya, ini materinya jangan dicampur-campur, nanti ibu-ibu marah ini ya. Ini wilayahnya ibu-ibu. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا ومن آياته
Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dipertemukan kembali di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Musallah atau Langgar Kidul Al-Muhajirin, Perumahan Taman Suko Asri, Sukodono, Sidoarjo. Semoga langkah kaki kita, niat kita untuk menuntut ilmu pada sore hari ini tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sore hari ini tidak memperpanjang muqaddimah. Materi yang akan kami sampaikan adalah lanjutan daripada materi yang kami sampaikan pada bulan yang lalu. Jika pada bulan yang lalu kita menjelaskan tentang tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 34, yaitu salah satu ayatnya di dalam An-Nisa ayat 34 tersebut Allah berfirman, wallati takhafuna nusyuzahunna, wanita-wanita yang engkau khawatirkan nusyuznya. Apa itu nusyuz? Sikap durhaka istri kepada suami. Sehingga pada waktu itu bulan yang lalu kami angkat tema atau judul dari firman Allah An-Nisa ayat 34 ini. Penggalan dari An-Nisa ayat 34 ini kami beri judul pada bulan yang lalu, tatkala istri durhaka, tatkala istri berbuat nusyuz atau durhaka. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita mencoba untuk membahas firman Allah Azza wa Jalla yang juga termaktub di surat yang sama, yaitu surat An-Nisa di ayat yang ke-128.
Apa itu penggalan dari An-Nisa ayat 128? Allah berfirman dalam penggalan ayat An-Nisa 128, wa inimra'atun khafat mim ba'liha nusyuzan au i'radan. Artinya, dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, berarti suami nusyuz itu juga ada. Bukan hanya istri nusyuz, tetapi suami nusyuz itu ada. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, memang benar tidak ada istilah suami durhaka, tidak ada. Tidak ada yang namanya orang tua durhaka kepada anak, tidak ada. Tetapi istilah suami zalim kepada istri, orang tua zalim kepada anak-anaknya ada, harus kita akui. Istilah suami durhaka kepada istri nggak ada. Orang tua durhaka kepada anak-anaknya tidak ada. Tapi suami zalim kepada istri, orang tua zalim kepada anak-anaknya itu ada. Sehingga materi pada sore hari ini melanjutkan dari agar seimbang pembahasan kita dari bulan yang lalu. Kita beri judul sore hari ini An-Nisa 128, penggalan ayatnya ini kita beri judul tatkala suami berbuat zalim. Tatkala suami berbuat zalim. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Tema ini, judul kajian ini bukan bertujuan untuk menguliti penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para suami. Tidak, sama sekali tidak demikian. Tetapi tujuan dari pembahasan materi pada sore hari ini adalah agar menjadi cermin muhasabah. Apa itu cermin muhasabah? Yaitu cermin introspeksi diri, terutama bagi seorang suami, agar menjadi sosok seorang suami yang muslim dan salih kepada istrinya, pasangannya. Baik Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, supaya tidak terlalu melebar, maka izinkan saya terlebih dahulu pada sore hari ini membacakan firman Allah. Mohon maaf, membacakan sebuah hadis qudsi, ya, firman Allah Azza wa Jalla yang tidak termaktub dalam Al-Quranul Karim. Hadis qudsi. Ada perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Kalau Al-Quran maknanya dan redaksinya itu dari Allah, maknanya dan redaksinya itu dari Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalau hadis qudsi tidak, maknanya dari Allah, betul sama-sama makna dari Allah, cuman redaksinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Entah Nabi yaitu bermimpi di mana Allah menurunkan wahyunya, lalu kemudian Nabi sampaikan yaitu kepada para sahabatnya apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla tersebut dalam mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hadis qudsi. Orang sholat baca Al-Quran, orang sholat tidak membaca hadis qudsi. Orang membaca Al-Quran sekalipun dia tidak tahu artinya, gak paham artinya, baca tok Al-Quran dapat ganjaran 1 huruf 10 pahala. Alif Lam Mim 30 pahala. Alif 10, Lam 10, Mim 10. Tahu arti, tidak tahu artinya tetap dapat pahala. Itu baca Al-Quran. Tetapi orang membaca hadis qudsi sekedar baca tidak dapat pahala. Dia akan mendapatkan pahala dari hadis qudsi atau hadis Rasul yang sering kali kita baca dalam kitab-kitab hadis. Maka kita baru mendapatkan pahala kalau kita amalkan isi kandungan hadis tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, baru kita mendapatkan pahala. Al-Quran mutawatir.
langsung dari Allah. Makanya kalau ada firman Allah, seluruh sahabat dikumpulkan oleh Nabi, tidak tersisa satu, semuanya ditulis dan Nabi yang menyampaikan ini ayat Al-Quran. Tetapi kalau hadis qudsi tidak. Makanya jangan kaget Bapak Ibu sekalian, kalau hadis qudsi selama disebut hadis maka tetap ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu sanadnya selama dikatakan hadis, sekalipun qudsi. Nama lainnya hadis qudsi itu kan hadis robbani, hadis ilahi, nama lainnya. Baik, selama masih berbunyi hadis maka tetap sanadnya perlu diteliti. Adapun kalau Al-Quran nggak perlu diteliti karena mutawatir langsung dari Allah Azza wa Jalla. Baik, oleh karena itu saya akan sampaikan, yaitu sebagai muqaddimah ya, kata pengantar, sebuah hadis qudsi yang sahih. Ya, disebutkan di dalam riwayat, namanya saja hadis berarti ada riwayatnya, yaitu di dalam riwayat Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Majah dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4 ya, saya bawakan. Hadisnya nomor 2214 2214 ya. Baik, saya akan bacakan hadis qudsinya. Hadis ini bersumber dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman. Lah ini cirinya hadis qudsi kayak begini. Nabi bersabda, Allah berfirman. Ini cirinya hadis qudsi seperti ini. Baik. Kalau Al-Quran nggak langsung Allah berfirman, nggak pakai Nabi bersabda. Kita dengarkan firman Allah dalam hadis qudsi ini. Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Silakan baca Pak Didi. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, dari Nabi SAW tentang apa yang beliau riwayatkan dari Robnya. Nah, ya kan seperti itu. Apa yang diriwayatkan oleh dari Robnya Allah Azza wa Jalla. Terus bahwa dia berfirman. Kita perhatikan bersama-sama apa isi hadis qudsi ini, firman Allah dalam hadis qudsi ini. Silakan. Wahai hamba-hambaku, apa itu? Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Baik, terus. Dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Lalu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Nah, baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka sebelum kita membahas yaitu ciri-ciri suami zalim, ya, tatkala suami berbuat zalim, maka tentunya kita bereskan dulu ini satu kata ini, yaitu zalim. Karena di dalam hadis ini dengan tegas Allah Azza wa Jalla berfirman, aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian, dan maka janganlah kalian saling menzalimi. Zalim, zalim, zalim. Apa sih zalim ini? Ini yang harus kita luruskan dulu. Setelah itu baru kita masuk materi kita. Ciri-ciri yang masuk kategori suami berbuat zalim kepada istrinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal dulu yang akan kita bahas ya, yang perlu kita luruskan dari zalim ini. Kata-kata zalim ada 3 hal dulu. Yang pertama, definisi zalim. Yang kedua, macam-macamnya zalim. Apa zalim itu macamnya? Ya, macam-macam bentuknya zalim itu ada berapa? Yang ketiga adalah hukum berbuat zalim, atau ya dalam hal ini bisa disebutkan yaitu apakah hukumnya ini haram ataukah hukumnya makruh, sesuatu yang dibenci, gitu ya. Nanti kita akan masuk. Baru nanti poin yang berikutnya yang terakhir, baru kita akan bahas bentuk-bentuk kezaliman suami kepada istrinya. Baik, sekarang kita bahas dulu berdasarkan hadis qudsi tadi, definisi zalim. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, para alim ulama mendefinisikan zalim ini berbagai macam definisi.
Saya sebutkan saja 3 orang ulama. Mudah-mudahan 3 ini mewakili. Mudah-mudahan mewakili. Sebenarnya banyak yang mendefinisikan. Yang pertama yaitu kami nukil perkataan seorang ulama yang bernama Al-Kafawi rahimahullah di dalam kitab Al-Kulliyat halaman 594. Apa kata beliau rahimahullah? Zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah itu. Jadi kebalikannya adil. Adil itu proporsional, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau zalim kebalikannya, yaitu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, tapi koma, masih ada lanjutannya, mengambil hak orang lain serta menerjang batas-batas Allah. Ya, jadi zalim itu menurut Al-Kafawi rahimahullah definisinya ada 3 kalau begitu. Yang pertama meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang kedua mengambil haknya orang lain, ya, itu zalim. Yang ketiga menerjang batas-batas Allah. Maksudnya apa yang sudah Allah larang diterjang, apa yang Allah haramkan malah ia lakukan, apa itu yang Allah perintahkan untuk ditinggalkan malah didekati. Itu namanya zalim, menerjang batas-batas yang telah Allah tetapkan. Yang haram malah yaitu lakukan, yang halal malah ditinggalkan, dan seterusnya. Baik, ini menurut Al-Kafawi. Yang kedua yaitu menurut Al-Jurjani rahimahullah. Saya ambilkan di dalam kitab At-Ta'rifat halaman 48. Beliau Al-Jurjani rahimahullah mengatakan zalim itu hampir mirip ini, hampir mirip, cuman ada sedikit lah perbedaannya. Zalim itu satu, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, sama. Yang kedua, berpaling dari kebenaran menuju kepada kebatilan. Ya, berpaling dari kebenaran. Dia nggak mau melakukan kebenaran, justru dia melakukan kemungkaran-kemungkaran. Dia berpaling dari kebenaran, justru menuju kepada kesesatan, kebatilan. Itu zalim. Yang kedua. Yang ketiga, mengambil hak orang lain. Sama tadi dengan yang pertama tadi. Dan ternyata yang keempat kata beliau melampaui batas. Melampaui batas dari apa yang sudah Allah syariatkan. Ya, itu namanya zalim menurut yaitu Al-Jurjani rahimahullah. Yang menarik itu Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang dikatakan oleh yaitu ulama yang ketiga, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau berkata di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin jilid 2 halaman 486. Kata beliau rahimahullah, simple ya, tetapi mencakup segalanya. Beliau mengatakan zalim itu artinya meninggalkan kewajiban satu, yang kedua melakukan apa yang Allah haramkan. Itu zalim. Kewajibannya ditinggalkan, yang kedua melakukan perkara-perkara yang telah Allah haramkan, yaitu zalim. Makanya nanti pengdefinisi ketiga ini lebih cocok dengan materi kita sore hari ini. Tatkala suami berbuat zalim, bentuk-bentuk kezaliman suami kepada istri, nanti lebih cocoknya itu definisi yang ketiga ini. Saya ulang ya. Menurut Ibnu Utsaimin rahimahullah, zalim itu adalah meninggalkan kewajiban satu, yang kedua melakukan yang haram. Contohnya, contoh kata beliau, si A telah mendolimi si B. Kalau dikatakan si A telah mendolimi si B, berarti maksudnya maknanya ada dua ini. Saya ulang ya. Kalau Bapak Ibu mendengar kalimat si A telah mendolimi si B, itu maknanya ada dua. Makna yang pertama adalah si A telah melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan kepada si B. Itu makna pertama. Atau makna yang kedua, si A meninggalkan apa-apa yang menjadi kewajiban yang harus ia lakukan kepada si B. Apa yang menjadi haknya si B itu ditinggalkan oleh si A, sehingga kewajibannya si A untuk menunaikan itu kepada si B itu tidak dia lakukan, haknya si B tidak dilakukan. Lah itu namanya zalim.
Itu kalau mau diterapkan dalam yaitu sebuah kalimat, ya, contoh-contohnya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan lebih jelas yaitu tentang bentuk-bentuk perbuatan zalim suami kepada istri. Sekarang kita akan masuk Bapak Ibu sekalian materi yang nomor 2, macam-macam kezaliman. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah kita dengarkan, ya. Coba diulang lagi Pak Didi tadi apa katanya Rasulullah SAW sabdanya dalam hadis qudsi tadi. Silakan diulang dari Abu Dzar, silakan. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, dari Nabi SAW tentang apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-Nya. Ya, lanjut. Bahwa dia berfirman, Silakan. wahai hamba-hambaku, Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku, terus, dan aku menjadikannya haram di antara kalian. terus. Maka janganlah kalian saling menzolimi. Baik. Berdasarkan hadis qudsi ini berarti zalim itu ada 3 Bapak Ibu sekalian. Macam kezaliman itu ada 3. Yang pertama adalah zalim kepada Allah. Karena tadi kalimatnya, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Ku di sini Allah Azza wa Jalla. Berarti zalim yang pertama zalim kepada Allah. Nanti contoh-contohnya dan dalil-dalilnya. Yang kedua tadi dikatakan, kita dengarkan, dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Berarti macam kezaliman kedua adalah zalim kepada sesama manusia. Haram. Nomor 2 ini. 1 zalim kepada Allah, yang kedua zalim kepada sesama manusia. Yang ketiga tadi kita dengarkan, maka janganlah kalian saling menzalimi. Berarti macam ketiga adalah berbuat zalim kepada diri sendiri. Jadi ada yang kepada Allah, zalim kepada Allah, zalim kepada sesama manusia, dan yang ketiga menzalimi dirinya sendiri. Sekarang contoh-contohnya beserta dalilnya. Yang pertama tadi zalim kepada Allah. Contohnya apa zalim kepada Allah? Syirik. Syirik itu sebuah kezaliman yang besar kepada Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya? Perbuatan syirik menyekutukan Allah itu kezaliman. Dalilnya ayat dibuka Quran surat 31 Luqman. Quran surat 31 ayat 13. Luqman ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya yakin Bapak Ibu sudah pada hafal. Allah berfirman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Silakan baca. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Nah, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Lanjut. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Baik, berarti syirik itu kezaliman yang sangat besar. Ayo kita cocokkan. Kita cocokkan sama definisi tadi. Tadi panjenengan sudah dapat definisinya kan? Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Syirik itu Bapak Ibu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Loh gimana Ustaz? Loh gimana? Lawang dia meyakini Allah itu pemberi rizki, Allah yang menghidupkan dan yang mematikan, Allah yang memiliki langit beserta arsnya, Allah yang memiliki bumi beserta seluruh isinya, Allah yang bisa menakdirkan sesuatu, dan semuanya adalah Allah. Ternyata dia tidak minta kepada Allah, mintanya kepada kuburan orang-orang saleh yang telah wafat. Orang-orang saleh yang telah wafat minta kepada kuburan orang-orang saleh. No. Berarti ini kan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makanya saya sering kali mengatakan, ada muslim itu muslim kok mendua, muslim tapi mendua. Ya, tolong kata mendua ini jangan dikonotasikan selalu konotasinya itu arahnya ke poligami, bukan. Muslim kok mendua ini adalah, lihat seorang muslim ketika sholat, saya yakin baca Al-Fatihah karena rukun sholat. Orang sholat gak baca Al-Fatihah, sholatnya gak sah. Lihat ketika dia baca Al-Fatihah, pada saat kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
Artinya hanya kepadamu, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Tapi setelah salam, mintanya kepada wong pinter, mintanya kepada paranormal, mintanya ngalap berkahnya kepada pohon yang dikeramatkan, para wali-wali, orang-orang soleh yang telah mati. Mereka menjadikan perantara orang-orang soleh tersebut dalam doanya. Berarti muslim tapi mendua. Dia tahu menyembah itu kepada Allah, tapi dia tidak minta kepada Allah. Nah, Bapak Ibu kalau dengar di dalam Al-Quran, kaget Anda. Orang-orang kafir di zaman Nabi, mereka itu dari sisi tauhid rububiyah bagus. Mereka tahu, bahkan mereka tahu yang punya Ka'bah itu Allah. Yang punya Ka'bah itu Allah. Yang punya Ka'bah itu adalah Allah. Makanya ketika Abraha itu akan menghancurkan Ka'bah, maka orang yang pertama kali dijumpai oleh Abraha itu adalah kakeknya Nabi, ya, Abdul Muttalib, yang saat itu sedang mengembalakan onta. Maka Abraha bertanya kepada Abdul Muttalib, yaitu dia bertanya, ya, milik siapakah, yaitu onta-onta ini, dan milik siapakah rumah tua itu, maksudnya Ka'bah. Anda tahu jawabannya Abdul Muttalib, ana Rabbun Ibil, saya pemilik onta-onta ini, dan rumah tua itu ada yang punya, Allah. Tahu mereka, tahu. Bahkan Bapak Ibu kalau tak bacakan ayatnya, ketika orang kafir ditanya siapa yang memberi rezeki, orang kafir menjawab Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Siapa yang memiliki langit beserta seluruh isinya dan bumi beserta isinya? Allah. Allah, Allah, Allah. Tahu mereka. Tapi mereka tidak menyembah Allah. Mereka menjadikan berhala-berhala sebagai media wasilah, perantara agar doanya disampaikan kepada Allah. Lah ini cacatnya itu tauhid uluhiyahnya. Jadi tauhid rububiyah sudah benar, ya. Makanya belajar tauhid jangan terbatas tauhid rububiyah. Makanya kalau saya tanya kepada beberapa teman-teman itu, mohon maaf ya, yang mereka belum taklim tentunya ya, orang awam belum ngaji ya, saya tanya, saya ingin tahu, Pak, panjenengan semerap ya kalimat la ilaha illallah. Oh niku saya, ya, zikir saya niku ya, kuncinya surga niku Ustaz. La ilaha illallah ya, miftahul jannah, kuncinya surga. Apa Pak artinya la ilaha illallah? Selalu jawabannya ya, la ilaha illallah niku tidak ada Tuhan selain Allah. Tolong dikejar. Maksudnya panjenengan tidak ada Tuhan selain Allah itu apa? Pasti saya yakin jawabannya ya, maksudnya ya tidak ada yang menciptakan alam raya kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah, tidak ada yang ngasih rezeki kecuali Allah. Ya itu Pak Ustadz. Loh kalau cuma sebatas ini pemahamannya, apa bedanya sama Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib? Mereka juga punya pemahaman yang sama. Pemberi rizki Allah, menghidupkan Allah, mematikan Allah, ya, yang punya langit dan bumi Allah. Mereka tahu itu. Makanya perlu ditingkatkan tauhidnya, bukan sekedar rububiyah, tapi tauhid uluhiyah. Berarti kalau begitu yang benar gimana Pak Ustadz? Dia tanya. Yang benar adalah la ilaha illallah itu tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Loh berarti artinya harus dirubah? Iya, karena salah dalam menerjemahkan. Oleh karena itu maka ini adalah pentingnya belajar tauhid. Baik, jadi syirik ini termasuk kedzaliman yang besar. Ada ampunannya Ustadz? Nggak ada. Semua dosa ada ampunannya kecuali syirik. Kecuali syirik tidak ada ampunannya. Mana dalilnya? Ayo dibuka dalilnya. Surat An-Nisa, surat nomor 4 Pak Didi. Minta tolong. An-Nisa ayatnya ayat 48. Surat An-Nisa ayatnya adalah ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, An-Nisa 48 ya. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Silakan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tuh, terus.
dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Nah, seperti itu. Allah tidak ampuni semua dosa. Selain yaitu Allah tidak ampuni yaitu dosa syirik, tetapi Allah ampuni semua dosa selain syirik. Saya ulang, Allah tidak mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni semua dosa selain syirik. No, coba Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kisah tentang nanti di hari kiamat. Sayang kitabnya tidak saya bawa. Dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 1533. Cerita tentang nanti di hari kiamat Allah akan datangkan seorang hamba Allah, seorang makhluk dari sekian makhluk ciptaan Allah, yang dia memiliki 99 lembar catatan amal. Yang satu lembarnya sejauh pandangan mata. Satu lembarnya sejauh pandangan mata, jumlahnya 99 lembar, isinya maksiat semua. Gak ada satupun perbuatan baik, semua isinya maksiat. Lalu kemudian yaitu hamba ini ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, coba kau periksa, yaitu dalam lembaran itu, apakah malaikat-malaikat pencatat amalku mendolimi dirimu? Coba kau periksa, mungkin malaikat pencatat amal kebajikan, ya, pencatat amal-amal baik dan amal buruk itu telah mendolimimu. Maka orang ini menjawab, la ya Rabb, tidak ada satupun malaikatmu yang berbuat zalim. Lalu Allah tanya, adakah alasanmu kenapa kau berbuat maksiat sebanyak ini? Orang ini menjawab tidak ada, dan orang ini pasrah. Dia sudah pasrah, dia sudah merasa neraka tempatnya, ini jelas. Lalu kemudian kata Allah Azza wa Jalla, sebenarnya kau masih punya satu kebaikan di sisi kami. Masih ada catatan kebaikanmu. Dan pada hari ini kau tidak akan dizalimi. Akhirnya Allah mengeluarkan dari hati orang itu sebuah kartu. Makanya hadis yang kami bacakan ini disebut oleh ulama hadis bitoko, hadis tentang kartu syahadat. Ternyata kartu yang Allah keluarkan dari hati orang itu bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tauhid masih ada. Lalu kemudian setelah itu Allah mengatakan kepada hamba ini, datangilah timbanganmu. Berarti nanti di hari kiamat ada mizan, hari penimbangan amal. Meskipun amalan itu abstrak, nggak bisa ditimbang, abstrak ya, tetapi Allah maha mampu tentang hal ini. Kita imani saja, karena di hari kiamat ada yaitu mizan, timbang, neraca. Lalu kemudian setelah itu orang ini bertanya, apa manfaatnya kartu yang bertuliskan kalimat syahadat itu dengan dosaku yang sekian banyak ini? Allah mengatakan, hari ini kau tidak akan dizalimi. Akhirnya kalimat syahadat itu diletakkan di salah satu daun neraca. Dosa-dosanya yang sejumlah 99 lembar, yang satu lembarnya sejauh pandangan mata, diletakkan di neraca, yaitu yang satunya, daun neraca yang satunya. Ternyata dosa-dosa tersebut naik, terangkat ke atas. Dua kalimat syahadat itu turun, yaitu berat ke bawah. Lalu orang itu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla karena rahmatnya Allah, dan masuk ke surga. Katanya ulama mengomentari hadis ini, berarti kalau begitu orang ini semasa hidupnya dia tidak pernah melakukan kebaikan, penuh hidupnya dengan maksiat. Berarti maksiat yang dia lakukan tidak ada satupun yang syirik, nggak ada. Zina, ya zina, dia lakoni, dia zina. Mencuri, iya. Durhaka dengan orang tua, iya. Makan riba, iya. Sudah, semua polimo, bahkan perbuatan yang lain. Tapi syirik enggak, tidak dia lakukan syirik. Makanya dia masih selamat, karena masih ada iman. Itu kalau dia melakukan syirik, 99 lembar itu ada catatan syiriknya, habis sudah. Neraka tempatnya, khalidina fiha abada. Ada 3 penduduk neraka yang permanen, nggak mungkin keluar, nggak mungkin keluar. Meskipun ada syafaat, nggak mungkin keluar. 3 penduduk neraka. Yang pertama musyrik, pelaku syirik. Yang kedua adalah kafir, orang kafir. Yang ketiga munafik. Maka 3 orang ini nggak mungkin keluar dari neraka. Permanen ini sudah. Ternyata orang itu tetap keluar dari neraka karena nggak pernah syirik. Semua dosa dia lakukan. Pak Didik siapkan Sahih Muslim nomor 74. Kita dengarkan sebagai bandingan ya, pentingnya mentauhidkan Allah. Ya,
74 ya, Sahih Muslim nomor 74. Kita dengarkan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Ketika Nabi mendapatkan berita gembira dari malaikat Jibril alaihissalam, yang berita ini bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Silakan. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, Ya. dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Apa isi sabdanya? Jibril alaihissalam datang kepadaku, Lanjut. lalu dia menyampaikan berita gembira kepadaku. Apa itu berita gembiranya? Siapa saja Dari umatmu yang mati, ya, sedangkan dia tidak menyekutukan Allah asalkan tidak syirik ya, maka dengan sesuatu apapun, dia dia masuk surga. apa kata Nabi kepada malaikat Jibril? Tanyaku, Ya, sekalipun dia berzina dan mencuri, meskipun umatku pernah zina, pernah mencuri, apakah tetap masuk ke surga? Lanjut. jawabnya, ya, sekalipun dia berzina dan mencuri. Tapi jangan dijadikan patokan ini. Jangan. Gak apa-apa, zina-zina gak apa-apa. Yang penting wajah syirik. Lo gak boleh, gak bisa. Kita gak tahu ini. Innamal a'malu. Lo kok bininya? Bukan. Ya, yang dihafalkan kok itu ya. Innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan seseorang itu bergantung pada akhirnya. Kita nggak tahu ending kita ini kapan. Maka jangan sekali-kali kita coba-coba melakukan perbuatan maksiat. Baik, kita kembali ke materi kita. Berarti ada zalim. Yang pertama, zalim kepada Allah. Syirik, contohnya syirik. Yang kedua, zalim kepada sesama manusia. Oh banyak contohnya, banyak. Saya punya judul materi itu ya, ketika mengomentari surat 33 Al-Ahzab ayat 58. Itu jangan mendolimi sesama manusia. Jangan, yaitu mendolimi sesama mukmin. Ya, jangan mendolimi sesama mukmin. Judul materinya demikian. Bentuk-bentuknya banyak. Ya, mendolimi sesama manusia. Makan harta anak yatim, makan yang bukan haknya, ya, ngambil barangnya orang, termasuk begal, mencuri. Ini semua dolim kepada sesama manusia ini. Banyak sekali. Dan ternyata, mohon maaf ini, dan ternyata untuk dolim kepada sesama manusia ini, itu ada cara tobatnya. Apakah bisa bertobat? Ada. Meskipun nomor 1 tadi itu ada cara tobatnya. Syirik itu, apakah bisa bertobat Ustaz kalau sudah terlanjur? Bisa. Caranya gimana? Caranya dia kembali mentauhidkan Allah, dia tinggalkan semua syiriknya, lalu dia isi sisa hidupnya dengan mentauhidkan Allah. Adapun yang nomor 2, cara tobatnya ada. Kalau mendolimi orang, ngambil barangnya orang, nipu orang, menggelapkan harta orang, ya, mencaci maki orang, menfitnah orang, menghibah, bicarakan aibnya orang. Ini zalim kepada sama manusia ini. Apakah ada cara bentuk tobatnya? Ada, yaitu minta maaf kepada orang yang pernah dia sakiti. Kalau terkait harta, ya harus dikembalikan hartanya. Nggak bisa Pak, misalnya ini ya, gelas ini saya anggap sandal. Dia ngambil sandalnya orang di masjid, dia ngambil ini, dia ambil, dimasukkan di tasnya, lalu dia tobat, ya Allah, hamba bertobat kepadamu, hamba janji tidak akan mengulanginya kembali. Nggak bisa. Kembalikan dulu barangnya orang ini. Jadi meskipun dia tawaf di Ka'bah, umroh puluhan kali, dia pernah korupsi, nggak bisa. Kembalikan dulu uangnya rakyat, baru tobatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nggak bisa. Nggak bisa. Cara tobatnya itu soalnya. Ya, kalau kita pernah harta orang ada di tangan kita, harus kita kembalikan. Ustadz, nggak ketemu orangnya sudah meninggal, sedangkan harta ada di tangan saya, yaitu infakkan, sodakohkan di jalan Allah senilai harta yang ada di tangan Anda. Ustadz, ternyata sudah saya sodakohkan, dapat setahun, keluarganya datang ke saya minta, keluarkan lagi. Lah terus yang sudah saya keluarkan itu sodakoh buat Anda. Itu sedekah buat Anda, karena ini haknya dia, harus dikeluarkan. Seperti itu. Ya, makanya jangan main-main yang seperti ini. Dampaknya besar, kedzaliman sesama manusia. Dalil, ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya mudah diingat, nomor 2222 2222 ya, riwayat Bukhari dan Tirmidzi. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa isi sabdanya?
barang siapa yang mempunyai dosa kesoliman terhadap saudaranya, Nah, terhadap saudaranya terus berupa kehormatan atau sesuatu, ya. maka hendaklah ia meminta kepadanya agar dibebaskan darinya. Nah, minta maaf ya. Terus kemudian Bebaskan darinya hari ini sebelum hari di mana tidak ada dinar atau dirham. nah, sebelum nanti di hari kiamat tidak ada mata uang, tidak ada dinar, tidak ada dirham untuk membayar itu, melunasinya. Maka selesaikan di dunia ini hutang yang belum terbayar, selesaikan. Kalau tidak, maka amal soleh kita yang akan dijadikan penebusan dari kedoliman yang kita lakukan. Terus lanjut. Jika ia mempunyai amal soleh, maka akan diambil sebagiannya sebesar dosa kezalimannya. Nah, seperti itu. Kan memang rugi. Kita sudah capek-capek mengumpulkan amal soleh, ternyata dihabiskan dengan kedoliman yang kita lakukan kepada orang lain. Satu persatu diberikan kepada orang yang kita zalimi. Bahkan ada sebuah hadis, yaitu hadis tentang muflis, hadis tentang bangkrut. Itu di nomor 2223, satu nomor setelahnya. Itu Nabi melontarkan pertanyaan, atadruna anil muflis? Siapa di antara kalian yang tahu orang bangkrut itu? Orang pailit itu siapa? Para sahabat menjawab, yaitu kata Nabi, innal muflisa man la dirham lahu wala mata'. Sesungguhnya orang bangkrut itu orang yang tidak punya harta, tidak punya apa-apa. Orang pailit itu nggak punya apa-apa. Kata Nabi, bukan. Orang bangkrut itu innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang bangkrut itu adalah dari kalangan umatku. Ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa zakatin wa siyamin. Yang nanti pada hari kiamat mereka bangga dengan pahala solatnya, dengan pahala zakat, dengan pahala puasanya. Wa ya'ti qad syatama hada. Tapi di sisi lain dia juga bawa dosa. Dosa apa? Wa qadhafa hada. Dosa pernah menuduh orang tanpa bukti. Dosa apa lagi? Wa akala malahada. Dosa pernah makan hartanya orang. Dosa apa lagi? Wa safaka damahada. Dosa pernah membunuh orang, menghilangkan nyawa orang. Membunuh itu ada dua. Membunuh itu menghilangkan nyawanya, ya, fisik yang sama dia. Atau yang kedua membunuh karakter. Nah, itu masuk kategori ini. Terus wa daraba hada, memukul orang. Ya, memukul itu juga ada dua. Memukul fisiknya orang atau memukul hatinya orang, nyakiti hatinya orang. Terus kemudian gimana ceritanya? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Satu persatu amal solehnya akan diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Kalau amal solehnya habis, sementara orang-orang yang dizaliminya itu masih menuntut balas di hari kiamat, hari pengadilan nanti di hari kiamat, maka amal soleh, maka dosa orang-orang yang dia zalimi diambil oleh Allah, ditimpukkan kepada dia. Faturiha finnar, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka. Lihat, ngaku orang soleh, rajin sholat, rajin zakat, rajin puasa, tapi tetap tidak mendapatkan tiket masuk ke surga, tetap masuk neraka. Kenapa? Karena dia cacat hablum minanasnya. Itulah yang katanya para ulama, banyak orang dewasa ini soleh secara ritual, tapi tidak soleh secara sosial. Hablum minallahnya bagus, vertikalnya bagus, tetapi hablum minanas, horizontal, cacat. Dengan tetangga selalu dakur, dengan masyarakat selalu macam-macam kezaliman. Oleh karena itu hati-hati ya. Ini kita lanjutkan sekarang yang nomor 3. Bentuk kezaliman yang ketiga adalah yaitu kezaliman kepada diri sendiri. Ada dalil yang menzalimi diri sendiri? Ada. Silakan dibuka Quran surat 35, Fatir ayat 32. Fatir ayat 32. Fatir surat 35 ayat 32. Menzalimi diri sendiri. Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsih. Nah, itu poinnya di situ. Wa minhum muqtasid. Silakan, muqtasid. Silakan, ayo. 35. Iya, surat 35 ayat 32. Iya, enggak apa-apa dibaca dari awal. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu
Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Ada yang menzalimi diri mereka sendiri. Ya, sampai di situ poinnya. Berarti ada orang itu yang menzalimi diri sendiri. Contohnya banyak menzalimi diri sendiri. Begadang, ya, malam di warkop, ya, seperti itu. Ini menzalimi diri sendiri ini ya. Tentunya ini nggak baik ya, kecuali kalau begadangnya itu di jalan Allah. Contohnya begadang di jalan Allah, menunggu di daerah perbatasan karena khawatir diserang musuh, nggak tidur mulai malam sampai pagi, nggak apa-apa ini. Ini mata yang tidak tersentuh api neraka. Mata yang tidak akan pernah lihat api neraka ada dua. Mata yang berjaga-jaga di daerah perbatasan, dia nggak tidur. Yang kedua, mata yang menangis karena Allah Azza wa Jalla. Nangisnya itu karena mendengarkan ayat Quran, nangis. Dengar nasihat para asatid, para ustadz kita tentang masalah kubur, masalah neraka, masalah adab, nangis. Ini mata-mata nanti, mata yang tidak akan lihat neraka. Masya Allah, itu ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari adab neraka kala di yaumil qiyamah. Baik. Lah kalau misalnya nangisnya bukan karena itu, lihat film India nangis. Waduh. Ini ya, lihat sinetron nangis. Ini ya, makanya katanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, tangisan itu ada 10, nangis itu ada 10. Ada nangis yang disyariatkan, ada nangis yang tidak disyariatkan. Apa saja itu? Jangan sekarang, lain waktu aja ya. Jangan sekarang, nanti tambah melebar nanti. Baik, jadi intinya ada menzalimi diri sendiri, itu ada. Ya, contohnya merokok. Kan ada yang merokok tuh sini? Nggak ada di sini. Ada di masjid. Ngaji, Pak. Ngaji ya. Di musola ya, nggak tahu di luar. Tapi saya nggak pernah lihat kok di sini ya. Nggak tahu kalau di rumah kan gitu ya. Jadi ini merokok termasuk menzalimi diri sendiri. Nah, seperti itu. Ya, baik. Jadi masih banyak lagi contoh-contoh. Apakah ada pintu tobatnya ini? Ada. Cara tobatnya kalau menzalimi diri sendiri. Ada. Caranya adalah ya dengan istighfar, memperbanyak amal soleh, atau misalnya dengan cara dosanya itu bisa terampuni dengan dia mendapatkan musibah. Ya, sakit itu peluntur dosa. Mungkin dia pernah melakukan kezaliman kepada dirinya sendiri, sehingga dia diuji sakit oleh Allah. Lah, sakit itu untuk melunturkan dosa-dosanya. Bisa jadi dengan istighfar, sholat sunat taubat, itu tidak mencukupi mengampuni dosa-dosanya. Tapi dengan dikasih musibah, itu sebagai peluntur dari dosa yang pernah ia lakukan. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan yang nomor 3, hukum berbuat zalim. Hukum berbuat zalim, materi ketiga ini. Hukumnya jelas haram. Haram, zalim ini perbuatan haram, bukan makruh, haram. Bahkan termasuk dosa besar. Mana dalilnya? Saya tunjukkan satu dalil yang bikin kita kaget nanti. Mohon maaf ini. Satu dalil yang menunjukkan zalim ini hukumnya haram. Zalim kepada Allah, zalim kepada sesama manusia, zalim kepada diri sendiri, haram. Mana dalilnya? Silakan dibuka Quran surat 11. Quran nomor 11. Quran 11. Ayatnya 113. 113. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun naru wama lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Silakan. Dan janganlah kamu cenderung. Ulang lagi. Dan janganlah kamu cenderung. Itu yang perlu digarisbawahi nanti. Ulang lagi Pak Dede. Dan janganlah kamu cenderung Kepada orang-orang yang zolim. cenderung kepada orang zalim tok, itu tidak boleh. Nanti kayak apa ini maksudnya? Nanti saya jelaskan. Ulang lagi sekali lagi dari awal. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zolim, Terus yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. stop. Yang dimaksud dengan cenderung kepada orang-orang yang zalim adalah, perhatikan ya, saya ambilkan keterangannya dalam tafsir Ibnu Katsir ya, oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Yang dimaksud dengan cenderung kepada orang-orang zalim yang tadi ancamannya sehingga menyebabkan kamu disentuh api neraka, itu maksudnya cenderung itu apa? Satu, di dalam tafsir Ibnu Katsir, mempergauli mereka. Koncoan, berteman dengan orang-orang zalim. Jangan dijadikan teman ini. Orang-orang zalim itu jangan dijadikan teman. Jangan. Karena kita akan masuk dalam ayat ini.
yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Meskipun kamu tidak zalim, tapi kamu cenderung kepada kezaliman. Satu, mempergauli mereka, menjadikan teman akrab. Yang kedua, meridhoi alias melegalisasi perbuatan teman kita yang melakukan kezaliman. Kadang-kadang kita itu pakai asas apa ya? Wis jano iku urusannya dewe, sudah biarkan ya. Biar dia yang nanggung sendiri akibatnya. Ya, sudah biarkan, yang penting jangan sampai pertemanan kita ini terganggu perkara dia melakukan kezaliman, dosa ya dipepek dewe dan akan akibatnya. Ada enggak ya model-model kayak gini? Oke. Banyak. Hati-hati. Ya, ini termasuk cenderung, nggak boleh. Lah terus sikap kita amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu ada 3. Ada yang dengan tangan, maksudnya kekuasaan. Kalau kita punya power, kekuatan. Misalnya kita seorang ayah nasihati anaknya, punya kekuatan orang tua. Atau misalnya kita punya kedudukan di masyarakat, ulil amri, RT atau RW, lakukan amar ma'ruf karena punya power, kedudukan. Kalau misalnya dengan tangan tidak bisa, ya dengan lisan. Tugasnya ustaz, nyampaikan ceramah, kajian, menasihati ini halal, ini haram, tinggalkan, jauhi. Lisan. Kalau lisan tidak mempan, ya ketiga paling lemah, yaitu didoakan supaya dia dapat hidayah, tapi tidak menjadikan dia sebagai teman akrab. Nah, itu ya. Baik, jadi melegalisasi perbuatan zalimnya. Akan tetapi kalau jika bergaul dengan mereka tanpa meridhoi, ya, namun dengan maksud untuk menasihati agar kembali kepada kebenaran, maka ini diperbolehkan. Kalau misalnya tujuan kita menjadikan dia teman, tujuannya untuk kita bimbing, nggak apa-apa. Tapi kalau dikhawatirkan apa yang dia lakukan itu berpengaruh kepada diri kita, sebaiknya jangan dijadikan teman. Baik itu teman di masyarakat ya, malah karena kita makhluk sosial ya, termasuk teman di media sosial. Nah, hati-hati. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Nah, ayat ini kata para alim ulama, ayat ini merupakan larangan dan ancaman keras terhadap perbuatan zalim. Sebab Allah menegaskan sekedar condong saja, hanya condong. Sekedar condong kepada pelaku kezaliman saja itu dapat masuk neraka. Apalagi kalau melakukan kezaliman, condong tok disentuh api neraka, apalagi sampai melakukan kezaliman. Nah, ayat ini dalil haramnya kezaliman. Surat apa tadi? Surat Hud, ayatnya berapa tadi? 113 ya. Baik, sekarang kita masuk yaitu pada materi kita, bentuk-bentuk kezaliman suami kepada istri. Tidak ada suami durhaka, yang ada suami zalim kepada istrinya ya. Baik, tidak ada orang tua durhaka, yang ada adalah orang tua zalim kepada anaknya. Tidak ada mertua durhaka kepada menantunya, yang ada adalah mertua berbuat zalim kepada menantunya, gitu ya. Baik, sekarang yang kita bahas ini adalah suami. Perbuatan zalim suami kepada istri. Ada berapa? 18. Wah, ini ibu-ibu siap bolpen, siap buku. Ya, langsung duduknya ditata, sudah langsung siap ini ya. Dari tadi arisan soalnya. Jadi begitu masuk materi ini, masuk sudah ya. Baik, 18 bentuk kezaliman suami kepada istri. Banyak ya. 18 bentuk kezaliman suami kepada istrinya. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, suami ini adalah pemimpin. Setiap pemimpin pasti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla ya. Maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayo dibuka dulu Sahih Targhib wa Tarhibnya, nomornya 1922. Sahih Targhib mundur berarti nomornya. Sudah ya. Silakan ayo dibaca dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, ia menuturkan, ya, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Baik, saya bacakan penggalannya saja. Saya bacakan penggalannya karena panjang hadisnya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Semua. Enggak, dari seorang suami itu adalah pemimpin. Ya. Seorang suami itu
pemimpin di keluarganya Terus, dan bertanggung jawab terhadap siapa yang dipimpinnya. dan dia akan ditanya tentang siapa yang dipimpinnya. Saya tambahkan satu nomor lagi sebelum kita masuk ke materi inti kita, bahwasanya tugas laki-laki ini besar, tanggung jawabnya besar. Semuanya akan ditanya. Saya dan bapak-bapak semua ini laki-laki, semuanya akan ditanya. Kita lihat lagi dalil yang tidak kalah mengerikan. Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib 1966 1966 riwayat Ibnu Hibban dari Anas bin Malik. Silakan. Ya, betul. Itu kan di situ dari mana itu? Itu yang benar itu dari Anas mestinya. Silakan. Dari Al-Hasan. Ya, betul. Mestinya bukan Al-Hasan itu. Karena disebutkan dalam kitab Silsilah Hadis Sahih, Syekh Albani rahimahullah meluruskan. Riwayatnya ini bukan dari Al-Hasan, tetapi Anas bin Malik radhiyallahu an. Itu yang benar. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an gitu aja. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Terus, iya. Dari Nabiullah, beliau bersabda, Baik, innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu ahafidha dhalika am dayya'a hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitihi. Silakan. sesungguhnya Allah pasti menanyakan kepada setiap pemimpin Iya. tentang apa yang dibebankannya kepadanya. Lanjut. Apakah ia memelihara atau menelantarkannya? Semua pemimpin akan ditanya oleh Allah, apakah dia menjaganya atau menyia-nyiakannya sampai nanti lanjut hingga Dia bertanya kepada seorang lelaki tentang keluarganya. sampai nanti Allah akan bertanya kepada lelaki tentang keluarganya. Kau sia-siakan istrimu, anak-anakmu, kau telantarkan mereka atau kau bahagiakan mereka? Tuh, hati-hati ya. Sekarang kita bahas, yaitu yang nomor satu, bentuk kedoliman suami adalah tidak menunaikan hak-haknya istri. Haknya istri tidak ditunaikan. Ya, haknya istri tidak ditunaikan. Nah, berarti kalau haknya istri itu kewajibannya suami itu. Apa sih haknya istri? Sabar, saya tunjukkan dulu dalil ancamannya. Laki-laki yang dia tidak menjalankan kewajibannya, laki-laki yang dia tidak menjalankan hak-haknya istri, tidak dipenuhi haknya istri, ancamannya besar. Tolong dibuka Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 1807 riwayat At-Tabrani, ya, di mana dari Maimun Al-Qurdi, dari bapaknya radhiyallahu an, dia berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan ala ma qalla minal mahri aw kasura laisa fi nafsihi an yu'addiya ilaiha haqqaha khada'aha famata wa lam yu'addi ilaiha haqqaha laqiyallahu yaumal qiyamah wa huwa zanin. Ancamannya keras. Silakan baca. Dari Maimun Al-Qurdi, dari ayahnya radhiyallahu an, ia berkata, Lanjut. saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Silakan. lelaki mana saja Siapa saja laki-laki yang menikahi seorang perempuan dia menikahi seorang wanita, terus dengan mahar yang ditunda atau sedikit atau banyak, baik, dengan mahar yang sedikit, ya, mahar yang sedikit atau maharnya banyak, tapi yang penting itu kalimat berikutnya, sedangkan di dalam hatinya tidak ada niat untuk menunaikannya kepada perempuan itu, maaf, dia menikahi wanita tersebut itu tujuannya, maaf, untuk melampiaskan kebutuhan biologis saja, tidak lebih dari itu. Dia menikahi wanita tersebut ingin buat main-main anaknya orang. Dia menikahi wanita tersebut, banyak sekali laporan masuk kepada saya, ya, banyak, terutama melalui chat, ya, banyak sekali. Saya telah menikah, ya, 3 tahun, ya, ternyata saya menginginkan sosok imam yang soleh, ternyata saya didolimi. Bagaimana sikap saya sebagai seorang istri? Yang intinya adalah dia mengatakan, dia bercerita suaminya ini semenjak menikah selama 3 tahun itu dia nggak kerja, nggak mau kerja, bukan nggak kerja, nggak mau kerja, males. Terus kemudian suruh nutupi utang-utangnya. Rupanya menikah itu dia bawa utang banyak, istrinya suruh nutupi utang-utangnya.
Selalu kalau diingatkan ya sudah, kalau kamu ada tidak apa-apa, ya cerai aja sudah tidak apa-apa. Selalu begitu. Ya, enak gitu kalau anak itu ya. Padahal dia sudah punya anak ini. Nah, sedangkan istri berat di anak, kasihan anaknya. Nah, nanti saya tunjukkan kepada ibu-ibu sekalian, kira-kira bagaimana sikap wanita kalau ada seorang suami begini. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Silakan ya. Terus dia menipunya, lanjut. Ia menipunya. Bagaimana laki-laki seperti ini nanti di hari kiamat yang tidak menunaikan hak-hak istrinya? Silakan. Kemudian ia mati dan belum memberikan kepada perempuan itu akan haknya. No, dia meninggal sementara dia menelantarkan istrinya. Hak istrinya tidak dipenuhi. Nanti saya tunjukkan hak istri itu apa saja. Dia tidak membahagiakan istrinya. Maka niscaya ia menghadap kepada Allah pada hari kiamat kelak sebagai pezina. dia matinya mati pezina. Dianggap pezina matinya. Dosa besar, bapak-bapak sekalian. Ya, sekarang pertanyaannya, apa sih haknya istri itu? Haknya istri itu ya 3 di dalam Islam yang harus Anda penuhi, bapak-bapak. Haknya istri itu 3. Yang pertama adalah yaitu memberinya makan dan pakaian. Makan dan pakaian. Mana dalilnya? Al-Baqarah ayatnya 233. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Loh itu Al-Baqarah 233. Ayo baca Pak Didi, langsung di tengah-tengah itu. Dan hendaknya para suami, hendaknya seorang ayah, begitu pula seorang ayah hendaknya memberikan rizki, makan dan pakaian dengan cara. Ayo, ada nggak di tengah-tengah? Dan pakaian. Ya, sebelumnya itu hendaknya seorang ayah atau bapak. Ya. Dan kewajiban ayah memberi makan No. dan pakaian No. kepada para ibu. Nah, kepada istrinya makan dan pakaian. Ustadz, yang dimaksud makan dan pakaian ini apa? Ya, sebelum saya sampaikan nanti, sekarang yang nomor 3 dulu. Haknya istri yang nomor 3. Apa haknya istri yang nomor 3? Tempat tinggal. Tempat tinggal. Sehingga istri wajib dia minta tempat tinggal kepada suaminya. Karena apa? Karena dengan rumah-rumah sendiri dia bisa yaitu membina rumah tangganya tanpa ada cawe-cawe, intervensi dari orang tua atau mertua. Dia ingin yaitu di dalam rumah tangga itu bebas membina rumah tangganya sesuai dengan apa ilmu yang sudah dia dapatkan tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Itu hanya istri. Cuman ibu-ibu, mohon maaf ini, terutama ibu-ibu, saya minta maaf. Untuk yang nomor 1 dan nomor 2, makan dan pakaian, itu memang wajib. Bahkan kalau ada suami meninggalkan istri bertahun-tahun gak ngasih nafkah, sampai seorang istri berkata, saya ini digantung Ustaz, dicerai enggak, nikah enggak, ini gimana? Saya bertahun-tahun gak dapat nafkah dari suami saya. Ini gimana Ustaz? Boleh enggak saya ngajukan gugatan? Ini seperti ini. Bagaimana ini? Maka kalau suami itu dia menemui istrinya, itu dianggap utang gitu. Suami tidak ngasih makan, nggak ngasih rezeki dan tidak memberikan pakaian, itu dianggap utang. Wajib itu soalnya. Untuk yang nomor 3, untuk tempat tinggal itu tidak wajib. Enggak, tapi itu termasuk hanya istri. Dia wajib meminta, boleh meminta. Aku kepingin rumah-rumah sendiri bang. Meskipun itu rumah itu sederhana, enggak besar-besar, enggak apa-apa. Meskipun kos-kosan, enggak apa-apa. Tapi aku kepingin hidup sendiri bersama kamu dan anak-anakku. Enggak ada orang lain pun yang ikut intervensi dari rumah tangga kita. Enggak apa-apa. Boleh, tapi sesuai kemampuan suami. Kalau misalnya suami tidak mampu untuk membelikan rumah atau menempatkan tempat tinggal, mungkin pertimbangannya banyak. Aku itu ibuku sendirian. Lah kalau tak tinggal rumah-rumah sendiri, kasihan ibuku. Aku anak laki. Anak laki itu harus baktinya abadi sama orang tuanya. Mbok kamu yang sabar, kamu sama orang tuaku dulu. Nah, seperti itu. Ya, nggak usah ditambahi. Sampai nanti orang tuaku kalau meninggal, nggak usah. Ini kan arep-arep ini namanya. Nggak usah gitu loh ya. Itu, tolong jaga, tolong rawatan. Anggapan itu ibumu dewe. Misalnya, ya istri harus nurut lah. Seperti itu ya, sesuai kemampuan. Karena pertimbangan ya, karena pertimbangan. Tapi kalau ibunya merasa bahwasanya nggak apa-apa, saya biasa hidup sendiri, kamu rumah-rumah sendiri, ya tetap itu haknya istri, harus di rumah-rumahkan sendiri. Ya, tapi seorang laki-laki dia tetap harus peduli, loyal kepada orang tuanya, menempatkan yang terbaik. Baik. Jadi mana itu dalilnya Ustaz?
memberikan tempat tinggal itu, dan tempat tinggal itu sesuai kemampuan suami. Itu di mana itu? Dalilnya. Dalilnya surat nomor 65. Ayo dibuka surat 65 At-Tolak ayat 6. Surat 65 ayat 6. Nah, ini dalilnya, Bu. Saya kasih dalil, Bu. Seorang suami itu nggak harus ngasih tempat tinggal sama istrinya. Jadi tempat tinggal itu haknya istri. Ayat 6, ayat 6. Nah, tapi sesuai kemampuan nanti ayat 7-nya. Ayat 6 dulu kita baca. Ayat 6. Allah berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna. Silakan baca. Tempatkanlah mereka, yaitu para istri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Terus. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka Dan untuk menyempitkan hati mereka. seperti itu ya. Sekarang kita lihat yang ayat 7-nya. Ayat 7-nya kita lihat. Jadi itu kan hak tempat tinggal. Ayat 7-nya sekarang. Liyunfiq du sa'atim min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Silakan. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Baik, jadi sesuai kemampuan. Kalau suami itu mampunya setiap bulan itu memberikan nafkah sekian, ya sudah, jadilah istri yang qanaah. Jadi tetap, yaitu dia itu haknya wanita, ya. Tapi sesuai kemampuan, laki-laki jangan memaksa kehendak, jangan menyulitkan suami, yaitu dalam mencari nafkah. Bapak ibu sekalian, terutama ibu-ibu sekalian, ada seorang wanita bertanya, Ustadz, tadi dikatakan memberi makan dan pakaian. Yang dimaksud makan dan pakaian itu apa? Yang penting dikasih makan sehari 3 kali. Apakah begitu terus dikasih pakaian? Sudah itu, tugasnya selesai? Enggak. Katanya para ulama, satu, masalah makanan. Semua hal yang ada kaitannya dengan makanan itu harus dicukupi oleh suami. Apa itu bahasa pojok kamunya? Dipepoi. Semua yang arahnya ke makanan. Contoh, semua yang arahnya ke makanan. Meja makannya. Terus apa lagi? Ya, rice cooker perlu enggak, Bu? Rice cooker. Oh iya, itu kan ada kaitannya sama makanan. Rice cooker yang dipepoi. Kulkas, almari es perlu enggak, Bu? Ayo ngomong sekarang, sebutkan, Bu. Ngomong ini, tak kasih kesempatan dari enggak. Apa, Bu? Ayo, almari esnya. Lemari makan, kitchen set perlu enggak, Bu? Kitchen set. Oh perlu kitchen set, Pak. Piring-piring, mangkok, sendok, garpu semua perlu enggak? Ya perlu, sudah. Terus kemudian bumbu-bumbu, semuanya, semua yang arahnya ke makanan, semuanya dipopoi semua. Oh, itu. Terus yang kedua pakaian, semua hal yang arahnya ke pakaian. Contohnya apa? Ayo Bu, sebutkan. Mesin cuci, betul ya. Terus setrika, terus almari nggak? Almari betul nggak? Almari? Oh iyalah, almari pakaian ya. Terus kemudian yang kaitannya dengan berhias pakaian, termasuk dandannya, termasuk apa lagi nih yang ada kaitannya dengan pakaian? Di antaranya adalah apa ini ya? Apa? Ya sudah setrika tadi ya. Nah, itu macam-macam lah, semuanya yang arahnya ke sana harus dicukupi semua. Nah, jadi itu yang menjadi kewajiban daripada suami kepada istri. Itu kalau dilalaikan, tidak ia tunaikan, maka suami zalim kepada istrinya. Hak istrinya tidak dipenuhi. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ada wanita bertanya, Ustadz, suami sudah ngasih saya uang bulanan untuk kebutuhan pokok. Iya, boleh enggak Ustadz? Istri itu minta lagi untuk uang jajan. Apakah uang jajan itu termasuk nafkah bulanan itu Ustaz? Jawabannya adalah tidak termasuk. Nggak masuk. Ulama sepakat, nafkah itu adalah untuk kebutuhan pokok sehari-harinya, untuk bayar ini, untuk makan, untuk ini, untuk ini. Itu kebutuhan rutin itu sudah. Adapun istri kan juga butuh pegang uang. Dia kan kepingin jajan, itu nggak masuk. Jadi kalau ada seorang suami, ya pakai kisah anu loh, jajananmu bisa loh ya, andok atau apa, wis iki semua. Loh. Iya. Ini beda lagi mestinya ya. Lah terus itu berapa nilainya? Lah itu disesuaikan dengan uruf, dengan kebiasaan masyarakat. Di masyarakat itu misalnya tiap hari untuk belanja, misalnya loh ini ya, misalnya 100.000, ya sudah sehari 100.000 itu untuk kebutuhan pokok. Adapun uang jajan beda lagi.
tetapi hal ini tentunya disesuaikan dengan kemampuan suami, gitu ya. Baik, jadi uang jajan tidak termasuk uang nafkah, nggak masuk ini, nggak masuk. Itu beda sendiri itu ya. Baik, kita lanjutkan sekarang, yaitu yang nomor 2. Yang nomor 2, ya, sebelum masuk nomor 2, mungkin ada yang bertanya, ibu-ibu, Ustadz boleh nggak? Yaitu ngambil uang suaminya tanpa seizin suaminya. Jawabannya gimana Pak? Bapak-bapak aja yang menjawab. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Istri mengambil uang suami tanpa seizin suami. Boleh. Boleh ya. Kita lihat dalilnya. Ayo dibuka Sahih Muslim, nomornya 1695. Coba dibuka Sahih Muslim 1695. Sahih Muslim 1695. Ketemu ya? Baik, silakan dibaca. Nomor aslinya 1714. Ayo dibaca. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Katanya Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah. Terus Istri Abu Sofyan. Bapak Ibu tahu siapa Hindun binti Utbah? Hindun binti Utbah ini istrinya Abu Sofyan. Hindun ini dulu dalam sejarah adalah yang membunuh Hamzah, pamannya Nabi ketika perang Uhud. Yang jantungnya Hamzah dimakan oleh Hindun. Kenapa sedemikian kejamnya Hindun ini? Karena paman-pamannya Hindun pada saat perang, yaitu Badar, yaitu tewas di tangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Banyak yang meninggal, keluarganya. Sehingga dia ketika perang Uhud menyewa seorang laki-laki yang bernama Wahsy, juru tombak khusus untuk membidik Hamzah. Tugasnya hanya membidik Hamzah. Begitu terbunuh maka dia belah dadanya Hamzah dan dia makan karena saking bencinya, karena tewas paman-pamannya di tangan Hamzah, yaitu pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Baik, sehingga setelah itu kemudian dia masuk Islam. Masuk Islam, ceritanya dia ini akhirnya masuk Islam. Sama suaminya masuk Islam, Abu Sofyan masuk Islam. Ya, Hindun ini masuk Islam, suaminya masuk Islam. Ini ceritanya. Aisyah menceritakan tentang Hindun. Lanjut teruskan. Pernah datang kepada Rasulullah SAW. Nah, bagaimana itu? Lalu katanya, Apa kata Hindun? ya Rasulullah, Ya, sesungguhnya Abu Sofyan itu seorang laki-laki yang bakhil. Abu Sofyan itu laki-laki yang bakhil, pelit, medit, kikir, bakhil. Apa lagi? Meleki. Apa lagi ya? Diperes gak keluar airnya sudah. Allahu Akbar. Ya, sudah nggak ada sisa dikit, sudah nggak ada, bakhil. Ya. Wah, kalau ngasih belanja sama istri misalnya nih ya, kau hari ini belanja berapa biasanya? Ya kalau tidak macam-macam masakannya biasa, insya Allah 60.000, 70.000 cukup ya, 70.000 itu yang biasa-biasa. Oh iya, besok ditagih. Kemarin kamu belanja habis berapa? 66.000, 4.000-nya basin. Bakhil ini ya. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari suami bakhil gitu ya. Nah, gimana ini suami bakhil? Lanjut, silakan. Dia tidak pernah memberiku nafkah yang mencukupi bagi keperluanku. Nah, dia tidak ngasih nafkah yang cukup untuk kebutuhan pokok. Ya primer, bukan sekunder, yang pokok untuk makan dia dan anak-anaknya nggak cukup. Apakah boleh? Silakan. Kecuali bila ku ambil keperluanku dan keperluan anak-anakku. Terus. Kecuali bila ku ambil hartanya tanpa setahunya. Nah, tanpa sepengetahuan dia. Terus lanjut. Berdosakah aku berbuat seperti itu? Apakah aku berdosa mengambil uang suamiku tanpa seizin suamiku? Apa jawaban Nabi? Jawab Rasulullah SAW. Ya. Boleh kamu ambil sekedar perlu untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu. Nah, boleh kau ambil untuk kebutuhan pokokmu. Pokok lo ya, pokok. Berarti boleh kalau suami bakhil boleh ya. Suami pelit boleh istrinya. Lah kalau tapi suaminya sudah memenuhi kebutuhannya ya, perhiasannya, dandannya, pakaiannya semua sudah dipapai, sudah dicukupi. ATM masih diembat juga. Ya saya sarankan nikah lagi lah. Ya jangan nikah lagi ya. Artinya ya diberi nasihat Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak benar kalau seperti itu. Tapi kalau suaminya itu zalim, bakhil, pelit, karena ada suami itu kalau dengan teman-temannya royal, tapi dengan istrinya bakhil.
Dengan teman-temannya suka neraktir, tapi dengan istrinya bakhil, pelit. Nah, itu ada yang seperti ini. Bahkan Nabi SAW mengingatkan kepada laki-laki seperti ini. Apa kata Nabi? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Sahih Muslim nomor 957 kalau tidak salah ya. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajral ladzi anfaqtahu ala ahlika. Uang yang kau berikan kepada di jalan Allah, uang yang kau gunakan untuk memerdekakan budak, uang yang kau gunakan untuk sedekah kepada fakir miskin, dan uang yang kau berikan untuk keluargamu, istri dan anak-anakmu, yang paling besar ganjaran pahalanya adalah uang yang kau berikan kepada istri dan anak-anakmu. No. Makanya suami gak boleh pelit kepada istrinya. Ya, baik, kita lanjutkan. Nomor dua. Yang nomor dua, memperlakukan istri secara kasar. Kasar. Dengan istrinya kasar. Contohnya, suka memukul, suka menjelek-jelekkan istrinya. Wah, kalau manggil istrinya, bodoh, lu. Allahu Akbar. Ya, suka menjelek-jelekkan. Kamu itu akalmu dilah, astagfirullahaladzim. Ini amanah, istri ini amanah. Amanah yang Allah berikan kepada kita. Pak, Bu, maaf. Yang namanya orang tua melepas anak perempuan berat. Namanya orang tua melepas anak perempuan untuk dinikahi oleh laki-laki itu berat. Kalau bukan karena perintah Allah, nggak mungkin dilepas. Tapi karena perintah Allah, ganjaran pahalanya besar di sisi Allah, dilepas itu. Sebab ibu-ibu itu, mohon maaf, istri Anda yang ada di belakang itu, tanpa Anda nikahi, Pak, rezekinya sudah dicukupi oleh Allah. Rezekinya sudah dicukupi. Tapi karena itu perintah Allah, nikah ini sunnah Nabi, dikasihkan sama abahnya, dikasihkan sama orang tuanya. Lah kok ini dijelek-jelekkan? Akalmu, bodoh kamu ini. Rambutmu tok yang panjang, tapi kau tidak punya otak. Astagfirullah. Setelah 150 meter, belok kiri. Apa ini? 150 meter belok kiri. Jangan-jangan rumah janda ya. Ini ngaco ini ya, ngaco ya. Ini saya ngomong begini kok jadi ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Memperlakukan istri secara kasar, suka mukul, suka menjelek-jelekan istri, termasuk menjelek-jelekan keluarganya istri. Kalau marah itu papamu, mamamu, bapak ibumu itu kata Pak Kabin tuh. Ada gak ya model-model kayak gini? Ya. Dulur-dulurmu itu buah kabin. Ya Allah, gak boleh. Dia menikahi wanita itu juga menikahi keluarganya. Gak boleh dijelek-jelekan keluarga istri. Ya, apalagi juga istri juga ada yang menjelekkan keluarga suami. Ya, banyak juga ya. Oh, banyak juga. Ini curhat ini jelas ini. Ini curhatan ini ya. Mestinya curhat itu bulan yang lalu, Pak. Ya, ini materinya jangan dicampur-campur, nanti ibu-ibu marah ini ya. Ini wilayahnya ibu-ibu ini. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada sebagian suami yang ringan tangan, mengayunkan tangannya untuk memukul istrinya. Padahal istri ini adalah belahan jiwanya, cintanya, kekasihnya yang melekat pada sanubarinya, tapi disakiti. Mari kita dengarkan baik-baik apa petunjuk Nabi tentang hal ini. Rasulullah Rasul mencela seorang suami yang suka main tangan, mukul istrinya, padahal padahal malam harinya dia butuh dengan istrinya, dijima istrinya. Apa kata Nabi? Ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1929, yaitu Nabi bersabda, ya'midu ahadukum fayajlidu imra'atahu jaldal abdi fala'allahu yudaji'uha min akhiri yaumihi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1929 ya. Dari Muawiyah bin Haida radhiyallahu an, ia menuturkan, silakan. Saya pernah berkata
Wahai Rasulullah. Baik, sebentar. Itu nomor berapa? 29. Oh, bukan. Itu ada di Sahih Bukhari. Maaf, Sahih Bukhari. Nomornya 4942, 4942. Nomor asli ya. Di nomor asli ini dari Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu an. Saya langsung artikan aja dari apa yang kami bacakan tadi. Ada seseorang di antara kalian memukul istrinya seperti pukulan terhadap budak. Padahal siapa tahu dia akan menjimaknya pada akhir malam. Nah ini nggak boleh. Rasulullah mencela, nggak boleh ya. Baik, istri ini amanah. Bahkan kata Nabi, istri itu diumpamakan dalam hadis Bukhari, qawariro, gelas-gelas kaca. Ya, yang namanya gelas kaca kalau naruh hati-hati, jangan terlalu kasar, keras, nanti retak. Kalau naruh jangan di pinggir, nanti kesenggol, pecah. Berarti istri itu diibaratkan gelas-gelas kaca. Hati-hati dalam membimbing mereka. Dan ini amanah, ya, pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan nomor 3, yang sabar dengan istri kita, yang sabar, jangan kasar. Ya, yang nomor 3, menarik kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya, diambil lagi maharnya, mahar yang telah diberikan kepada istrinya. Mana dalilnya? Dalilnya yaitu disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, sebenarnya ayatnya banyak di sini ya. Saya langsung saja di surat An-Nisa ayat 21. An-Nisa ayat 21. Ya, kita dengarkan. Sudah ketemu An-Nisa ayat 21. Surat nomor 4 ya, An-Nisa ya, ayatnya 21 tentang masalah mahar. Allah berfirman, "Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'di wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha." Silakan. 20-nya enggak usah. Enggak usah 20-nya, 21 aja langsung. Silakan. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Baik, perhatikan kalimatnya. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Mengambilnya kembali itu apa? Di ayat 20-nya tentang mahar. Bagaimana kamu mengambilnya kembali mahar itu? Padahal kamu telah bercampur satu sama lain sebagai suami istri. Dan mereka, istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu. Nah, mitsaqun ghalidha, yaitu ijab qabul, itu perjanjian yang kokoh. Nah, baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nomor 4, langsung aja nomor 4. Melanggar persyaratan istri atau keluarganya. Jadi sebelum nikah itu keluarganya ngasih syarat. Ternyata setelah menikah dilanggar oleh suaminya. Nah, contohnya begini. Jadi boleh, Bu, mohon maaf ini, terutama yang punya putri yang siap akan menikah. Tolong, yang seperti ini diajarkan oleh agama kita, disyariatkan. Misalnya begini, keluarga calon istri, keluarga mempelai wanita memberikan syarat kepada calon suami. Ngasih syaratnya, misalnya begini, kelak nanti setelah anaknya kau dipersunting, kelak kalau kau sudah nikahi anakku, maka aku minta kepadaku, anakku gak boleh dibawa keluar kota. Kalau bisa tetap di dalam kota. Aku kepingin terus lihat anakku. Nah ini ngasih syarat. Atau syarat yang lain, aku tidak ridho, yaitu kau menikah lagi selama anakku masih bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kecuali kalau anak perempuanku tidak bisa menjalankan kewajibannya, silakan kau berpoligami. Sanggup atau tidak kau penuhi syarat ini? Loh, itu boleh. Boleh. Syarat sebelum nikah, syarat diucapkan semua. Bahkan ada sekarang itu model-model, yaitu harta istri sebelum menikah itu apa saja. Aku sebelum nikah itu punya harta ini. Nah, sampai itu dilegalkan itu. Nah, harta suami sebelum nikah ini. Ya, nanti satu saat kalau terjadi apa dan bagaimana, nah itu syarat. Nggak apa-apa yang seperti ini. Ya, katanya ibu-ibu, dulu lupa Ustaz ngasih syarat. Makanya suaminya nikah lagi, salahin dewe gitu ya. Ya, seperti itu ya. Jadi boleh kasih syarat. Dan apabila itu dilanggar, apakah pernikahannya itu batal? Tidak, tetapi suami itu dosa besar, zalim ya, karena melanggar persyaratan. Mana dalilnya? Ayo dibuka dalilnya, yaitu di dalam hadis riwayat Muslim nomornya 1339.
ya, atau nomor aslinya 1418 nomor aslinya dari Uqbah bin Amir. Ayo baca Pak Didi. Uqbah bin Amir, silakan. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, Inna ahaqqas syarti an yufa bihi mastahlaltum bihil furuj. Silakan. sesungguhnya syarat yang paling penting dipenuhi ialah syarat untuk menghalalkan kamu bersenggama. Syarat yang paling penting harus dipenuhi adalah syarat untuk menghalalkan ketika jima. Sebelum jima itu ada syarat istrinya. Makanya suami dia harus tanya kepada istrinya, sesaat lagi kita akan menikah, ada syarat yang kau berikan kepada saya? Nah seperti itu. Ketika nador sudah cocok, sudah setuju. Nah ketika khitbah lamaran, apa syarat yang kau berikan? Nggak ada, selesai. Kalau udah ada, ya seperti itu. Baik, itu boleh dilakukan sebelum menikah. Nomor 5, maaf ini, maaf harus mau tidak mau harus saya sampaikan karena ini ilmu dan saya tetap memakai bahasa syariah karena di sini ada anak kecil. Yang nomor 5 ini adalah salah satu ciri suami zalim adalah terburu-buru ketika jima. Terburu-buru ketika menjima istri, pengen cepat-cepat, terburu-buru, nggak boleh. Sampai benar-benar istrinya itu merasakan kenikmatan tersebut, dia terpenuhi haknya, baru kita boleh menyelesaikan hajat kita. Kalau tidak, nggak bisa. Ada dalilnya? Ada. Kitabnya sudah saya siapkan. Bawa sini Pak Didi, kitabnya. Disebutkan di dalam kitab. Nah ini ya. Nah di dalam kitab yang ditulis yaitu oleh Syekh Abu Hafiz Usama bin Kamal bin Abdir Razzaq hafidhahullah ta'ala. Kitab ini adalah kitab Arab ya, yang berjudul kitab aslinya Isyratun Nisa minal alif ilal ya. Apa judulnya? Ya, Isyratun Nisa minal alif ilal ya. Huruf pertama hijaiyah itu apa? Alif. Huruf terakhirnya apa? Ya. Ternyata diterjemahkan dalam bahasa Indonesia judulnya menjadi ini: Panduan lengkap nikah dari A sampai Z. Kalau Arabnya kan alif sampai ya. Kalau abjad itu kan A sampai Z. Nah ini ada di sini. Kita dengarkan ya, biar yang baca Pak Didik saja. Nah silakan Pak Didik, yang sudah saya kasih tanda. Ya, itu dibaca saja apa adanya. Ya, yang sudah saya kasih tanda kurung pembuka sampai kurung penutup. Silakan dibaca. Terburu-buru ketika jima. Silakan baca. Halaman-halamannya berapa? Halaman 268. Halaman 268. Ya, langsung baca. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, apa kata Ibnu Qudamah rahimahullah? Dianjurkan mencumbui istrinya sebelum bersetubuh untuk membangkitkan syahwatnya. Terus, sehingga dia mendapatkan kenikmatan persetubuhan seperti yang diperoleh oleh suami. Lanjut. Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz. Terus, bahwa dia mengatakan, ya, jangan mencampurinya kecuali setelah syahwatnya datang kepadanya. Lanjut. Seperti yang datang kepadamu, agar engkau tidak mendaluinya dengan orgasme. Terus. Hingga sampai perkataannya, ya, engkau mencium dan menjumbuinya. Terus. Jika engkau melihat bahwa syahwatnya telah datang seperti yang datang kepadamu, maka campurilah. Terus. Jika suami telah orgasme terlebih dahulu, maka dimakruhkan mencabut kemaluannya hingga istrinya mengalami orgasme. Tuh, sampai seperti itu. Rinci betul. Disebutkan oleh para alim ulama, nggak boleh terburu-buru. Intinya itu. Ya, tambah horor nanti ya. Tambah horor ya. Baik, intinya jangan terburu-buru, nggak boleh ya. Kan ada sebagian mungkin suami yang dia yaitu terburu-buru, ya ingin cepat-cepat selesai tanpa mempedulikan istrinya, maka ini adalah salah satu bentuk suami yang zalim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nomor 6, menjima istri, tidak pada tempatnya. Menjima istri tidak pada tempatnya. Nah, dan Bapak Ibu tahulah maksud saya itu di mana, artinya maksudnya apa, tahulah. Menjima istri tidak pada tempat yang disyariatkan. Silakan mendatangi istri dari arah manapun asalkan di tempat yang pada disyariatkan. Nah, mana dalilnya? Dalilnya adalah disebutkan, silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 2424 2424 riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. 2424 silakan.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ya. bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda, La yanzurullahu azza wa jal ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi duburiha. Silakan. Allah azza wa jalla tidak akan melihat kepada laki-laki yang menyetubui laki-laki atau menyetubui perempuan pada duburnya. Allah tidak akan melihat seorang laki-laki yang menjimak laki-laki, sesama laki-laki menyukai sama jenis, atau menjimak wanita tidak pada tempatnya. Nah, tempat yang tidak disyariatkan, nggak boleh. Coba dia baca lagi 2422, mundur 2 nomor, 2422 dari Ibnu Abbas juga, silakan baca. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia menuturkan, Ya. Rasulullah SAW telah bersabda, Isinya, barang siapa yang kalian jumpai sedang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, nah siapa saja yang melihat perbuatan kaumnya Nabi Lut menyukai sesama jenis, terus, maka bunuhlah pelaku dan objeknya. nah seperti itu ya. Terus 2429 lanjut, dan 2430 baca. 2429 dan 2430. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, ia menuturkan, Ya. Rasulullah SAW telah bersabda, Isinya, Allah melaknat orang-orang yang menggauli istri pada duburnya. terus Allah melaknat, ya berarti dosa besar ini, nggak boleh. Terus 2430 terakhir Abu Hurairah radhiyallahu an, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia menuturkan, Silakan. Rasulullah SAW telah bersabda, Ya. barang siapa yang menyetubui perempuan pada duburnya, maka sungguh ia telah kafir. Maka dia telah kafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya disebutkan itu. Baik, jadi nggak boleh nih, haram hukumnya, haram. Kita lanjutkan sekarang yang ketujuh, menjima istri pada saat haid, nggak boleh. Menjima istri pada saat haid, dalilnya Al-Baqarah ayat 222. Al-Baqarah ayat 222. Nanti bisa dibaca sendiri. Al-Baqarah 222. Saya tambahkan lagi dalil dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 2433. Ayo. 2433 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan baca. 2433. Ya, 2433. Silakan. Ya. Dari Abu Hurairah. Iya betul, dari Abu Hurairah, betul, 2433. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, Isinya, barang siapa yang menyetubui wanita haid Terus. atau perempuan pada duburnya, Terus. atau datang kepada dukun lalu mempercayainya, terus maka sungguh ia telah kafir kepada apa yang telah diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya. Jadi sekarang siapa yang dia yaitu menjima istri pada saat haid atau menjima istri tidak pada tempat yang disyariatkan atau mendatangi dukun dan mempercayainya, maka dia telah kafir dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, ini ancaman keras berarti ya. Nomor 8, mengajak istri berbuat dosa alias menjadi suami dayus. Mengajak istri melakukan perbuatan dosa alias menjadi suami dayus. Mana dalilnya? Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2366 2366. Kita dengarkan. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun qad haramallahu tabaraka wa taala alaihimul jannah. Silakan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Apa isi sabdanya? ada 3 orang yang Allah maha suci, yang maha suci lagi maha tinggi telah mengharamkan surga atas mereka. Ada 3 orang yang Allah haramkan masuk surga. Yang pertama, mudminul khamr. Silakan. Pecandu khamr. Yang kedua, wal aqq. Silakan. Orang yang durhaka terhadap orang tuanya. Yang ketiga, wadayus. Silakan. Dan dayus, Alladhi yukiru fi ahlihil khabas. Silakan. yang merestui perbuatan keji yang terjadi pada keluarganya. Nah, dayus ini nama lainnya adalah diasa. Dan dayus ini kata Al-Imam Imam Ad-Dhahabi rahimahullah masuk kategori dosa besar. Dosa besar ini. Kenapa? Karena ancamannya adalah yaitu haram masuk surga. Bayangkan seperti itu. Contohnya dayus ini apa? Dayus ini hilangnya rasa cemburu, tidak ada sedikit pun kebencian ketika melihat kekejian yang terjadi pada keluarganya. Contohnya,
Banyak contohnya dayus, suami dayus, laki-laki dayus. Yang pertama, membiarkan istri dan anak perempuannya keluar rumah tanpa memakai pakaian yang syar'i. No. Yang kedua, membiarkan istri dan anak perempuannya menemui orang laki-laki yang bukan mahramnya. No. Yang ketiga, membiarkan istri dan anak perempuannya keluar rumah tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. No. Membiarkan istri dan anak perempuannya bercanda dengan laki-laki yang bukan mahramnya, baik secara langsung ataupun di media sosial. No. Terus membiarkan istri dan anak perempuannya naik kendaraan bersama dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dibiarkan. Membiarkan istri dan anak perempuannya berdandan di depan laki-laki yang bukan mahramnya, tampil cantik di depan laki-laki bukan mahram. Dibiarkan. Membiarkan istri dan anak perempuannya keluar rumah memakai parfum, minyak wangi. Dibiarkan. Taklim keluar pakai minyak wangi. Dibiarkan. Nggak boleh. Dayus ini. Terus membiarkan istri dan anak perempuannya bermain tiktokan. So ini, ada nggak suami yang meridhoi masalah ini? Bahkan dia tambah senang kalau istrinya itu dapat begini, jempol. No, bayangkan. Ya, maka yang kayak seperti ini dayus, suami yang tidak punya kecemburuan kepada keluarganya. Bapak Ibu tahu, yang namanya penduduk surga itu, penduduk surga itu adalah, kata Allah dalam Al-Quran, sebelum ayatnya tak tunjukkan, yaitu mereka-mereka yang ketika di dunia punya kekhawatiran, ketakutan akan keluarganya. Jadi saya tunjukkan nanti sebentar lagi ayatnya ya. Terjadi dialog di dalam surga. Mereka saling bertanya, apa yang menyebabkan kalian masuk surga? Ini yang tanya juga penduduk surga. Yang menyebabkan kamu masuk surga itu apa? Terus yang lain menjawab, kami masuk surga ini lantaran kami dulu ketika di dunia punya ketakutan, kekhawatiran atas keluarga kami dari dosa dan maksiat. Berarti seorang suami yang khawatir, takut, jangan sampai istri dan anak perempuannya melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Makanya punya rasa kecemburuan. Istrinya keluar rumah, tangannya terlihat, perhiasannya terlihat, langsung ditegur. Iya, ngapain kamu keluar rumah nggak pakai sarung tangan? Bukankah perhiasan itu dilihat oleh laki-laki bukan mahram? Ya, diingatkan, jangan dibiarkan. Ya, terus malah dipuji. Kok napi mah tanganmu mah dayus ini. Dayus. Iya. Api kok nek gawe gelang iku. Teman-teman nek kaji gawin kabeh. Dayus ini. Suami yang membiarkan. Kok bisa laki-laki lain menikmati, yaitu kemulusan kulit istrinya, kecantikan wajah istrinya, apalagi di media sosial. Haram hukumnya. Hati-hati, dan itu pemicu penyakit ain. Dan juga dijadikan ajang maksiat oleh sebagian laki-laki, menikmati wajah istri kita atau istri wanita lain, ya, wanita-wanita lain dipakai untuk onani dan seterusnya. Maksiat, nggak boleh. Ya, hati-hati. Berarti suami dayus yang seperti ini. Mana dalilnya tentang penduduk surga tadi? Ayo dibuka surat 52, surat At-Tur itu. Surat At-Tur, Masya Allah kalau kita lihat baca ayat ini. Surat nomor 52. Surat nomor 52 itu At-Tur. Ayatnya ayat 25 dan 26. Surat 52, ya betul At-Tur ya. Ya, At-Tur. Ayatnya 25 dan 26. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'di yatasaalun. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Silakan. Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling tanya menanya. Itu di surga kejadiannya. Ini dalam tafsir Mukatsir dikatakan kejadian di surga. Terus mereka berkata, ya, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab. Nah, makanya betul firman Allah, ku anfusakum wa'alaikumnar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tugas suami itu bukan menjadi mesin ATM, bukan. Tugas suami itu bukan ngasih uang saja, tapi tugas terberat seorang suami itu adalah membawa istri dan anak-anaknya serta keluarganya sampai ke surga Allah Azza wa Jalla. Yang namanya rumah tangga itu bukan sampai mati. Cinta itu bukan sampai mati. Nggak ada cinta sampai mati. Cinta itu ya nanti setelah mati ada kehidupan lagi, akhirat, ya sampai jannah. Ya, cinta itu ilal jannah, rumah tangga itu ilal jannah.
Makanya disebutkan dalam Al-Quran, ada di surga Adnin itu, mulai dari bapaknya, ibunya, suami, anak, pasangannya semua, anak cucunya, itu kumpul bareng di surga. Coba buka surat 13 Ar-Ra'du, surat 13 Ar-Ra'du, surat 13 ayatnya 23. Ayo kita lihat. Target kita itu ini bapak-bapak. Ya, jadi bukan jadi mesin ATM yang penting tak kasih nafkah, bukan. Ya bukan. Lah kalau tugasnya cuma ngasih nafkah, ayam bisa kasih makan anak-anaknya. Ayam itu bisa, binatang bisa. Tugas seorang suami bukan ngasih makan toh, tetapi menyelamatkan keluarganya dari neraka. Surat 13 ayatnya 23. Ar-Ra'du ayatnya 23. Ar-Ra'du ayatnya 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya betul ya, ayat 23 ya. Allah berfirman, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Silakan. Yaitu surga Aden. Ya. Yang mereka masuk dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang solih Dari bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya, ya terus. Istri-istrinya. Pasangan-pasangannya, termasuk suaminya ya. Yang benar itu pasangan-pasangannya. Terus. Dan anak cucunya. Anak keturunannya masuk semua di surga. Reuni bareng. Ya, bersama keluarga di surga. Reuni bareng di surga. Ketemu semua keluarganya. Lanjut teruskan. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Apa kita nggak kepingin seperti ini? Di dunia kumpul bareng, di akhirat tetap di surga Allah kumpul bareng. Lah syaratnya, ayo kita harus bertakwa kepada Allah. Tentunya ditambah lagi punya kecemburuan dan kekhawatiran akan keluarga kita dari azab api neraka. Selamatkan. Ya, keluar rumah anak perempuannya ditemui laki-laki, temannya, teman sekolahnya. Siapa itu di luar? Siapa itu di luar? Ngapain di luar? Dia tanya begini, suruh masuk, biar biar Abi yang nemuin. Apa maunya dia? Suruh masuk, dia kamu di dalam. Ada apa mas? Perlu apa? Saya mau pinjam ini. Mana? Bukunya kasihkan. Itu, seperti itu. Sekolah juga begitu. Kalau bisa kita antarkan anak perempuan ini, selamatkan. Ya, jangan sampai yaitu kemudian dia melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, tentunya orang tuanya akan terkena imbasnya. Nomor 9, membebani istri dengan bekerja di luar kemampuannya. Membebani istri dengan bekerja di luar kemampuannya. Ini nggak boleh, zalim ya. Zalim ini, sikap zalim ya. Banyak sekali contohnya Bapak Ibu sekalian ya. Mohon maaf karena memang waktunya, saya sebutkan satu persatu aja dulu. Nanti dalilnya materi ini filenya akan kami kirim ke Mas Guru ya, ke Mas Guru atau Mas Yudan. Nah, nggak kelihatan ini Mas Yudan ya. Nanti akan kami kirimkan, tolong mintanya ke Mas Guru atau Mas Yudan gitu ya. Nanti akan kami kirimkan, atau yang tahu Pak Didik nanti saya kirimkan filenya ke Pak Didik. Nomor 10, tidak adil terhadap istri-istrinya. Ini kalau istrinya lebih dari satu, poligami tapi dia tidak adil. Adil di sini adalah bukan masalah, yaitu adil di sini adalah yaitu yang dituntut adil adalah waktu kunjung, nafkah, lahir itu harus adil. Tetapi rasa cinta nggak bisa adil. Tetap manusia nggak bisa. Nabi saja dikomplain oleh istri-istrinya, kan ada dalilnya. Semua istri Nabi kumpul lalu berkata kepada Nabi, engkau lebih mencintai Aisyah daripada kami. Rasul dikatakan oleh istri-istrinya, engkau lebih mencintai Aisyah daripada kami. Ya, urusan cinta nggak bisa, pasti berat sebelah. Namanya saja cinta. Istri pertama umur 50 tahun, istri kedua umur 30 tahun. Ternyata dia lebih cinta sama yang 50 tahun. Yang perlu dibawa ke psikiater. Perlu, pasti hang ini sudah. Pasti dia jatuh yang lebih muda. Cinta tidak bisa adil cinta. Yang dituntut adil itu adalah nafkah, masalah tempat tinggal, jadwal kunjung. Ya, ini harus adil. Tapi cinta, perasaan nggak bisa. Rasul aja dituntut kok. Ya, bertengkar. Aisyah dengan Zainab dalam Sahih Muslim bertengkar hebat. Bayangkan. Kita lanjutkan ya, jadi nggak bisa ini. Yang dituntut itu adalah, maka kalau tidak adil, jangan coba-coba untuk poligami ya. Baik, kita lanjutkan. Karena poligami itu hukumnya adalah tidak wajib. Artinya, kalau kita memang butuh untuk itu, silakan. Kalau tidak, ngapain? Satu istri sudah cukup buat kita.
Setuju bapak-bapak ya? Setuju. Baik, setuju. Satu istri, ya. Satu istri tapi puluhan wanita simpanan. Nah, ini repot ya. Ya, ini nggak boleh. Ya. Nomor 11, menuduh istri berzina tanpa bukti yang sah. Menuduh istri berzina. Ya, nanti istrinya keluar gitu ya belanja. Nah gimana lagi, namanya tukang melijo itu kadang-kadang ya nggak perempuan, laki-laki juga itu. Padahal istri ini sudah menjaga diri, dia itu cuma tanya itu, ada apa bang itu, ini ada nggak, ini ada nggak, oh nggak ada, ya sudah, yang ini aja bang, itu dilihat oleh suaminya. Kata suaminya, lapo suwi-suwi, kok seneng ya wong ibu? ini nggak waras ini, ya, ini ya, kamu seneng ya itu, ya, dan seterusnya, nggak usah menuduh zina, ya menuduh zina nggak boleh. Kamu taklim kemarin sama sahabat ya, Abu Aslam. Hari ini Abu Aslam. Besok Abu Aslam. Melo be Abu Aslam. Kok tak marah nabi Abu Aslam? Belum sebentar Abu Aslamnya mau apa tidak kan gitu. Kita lanjutkan. Stop. Karena ada yang tidak boleh ngaji lagi, tidak boleh taklim ya. Cemburu nggak apa-apa ya. Taklim kan tidak harus hadir, bisa di rumah. Kita lanjutkan 12, menempatkan istri serumah dengan iparnya. Nggak boleh memaksakan kayak begini. Menempatkan istri serumah dengan iparnya, umnya dijadikan serumah. Nggak boleh karena bukan mahram ini. Sama adik-adiknya suami, sama kakak-kakaknya suami, sama umnya. Meskipun rumahnya besar, kamarnya sendiri-sendiri, tapi ketika keluar kamar tetap bertemu dengan bukan mahram. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ini zalim. Ya, dia harus menempatkan istrinya yaitu pada tempat yang benar. Ya harus di rumah-rumahkan meskipun itu sederhana. 13, menyebarkan rahasia ranjang. Menyebarkan rahasia ranjang nggak boleh, haram, nih ya, haram. Ya, karena apa? Karena kata Nabi, kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Suami itu pakaian istri, istri itu pakaian suami. Yang namanya pakaian fungsinya adalah menutup aurat. Aurat masing-masing pasangan harus ditutup, nggak boleh disebarluaskan, nggak boleh. Meskipun dijadikan bahan guyonan, ya, dan nggak boleh, haram ini, nggak boleh. Rahasia ranjang nggak boleh. 14, tidak menjaga pandangan mata. Loh, suka ngelirik sana, ngelirik sini. Ini seorang suami yang zalim. Oh, dia sudah punya istri. Ngapain pakai lirak sini, ya. Makanya dalam hal ini, Pak, kita kalau biasa melihat apa ini wanita-wanita yang bling-bling, yang cantik-cantik, akhirnya dengan istri kita nggak selera. Maka jadikan istri kita itu adalah sosok wanita yang tercantik yang hanya dia saja yang kita lihat. Yang lain jelek, gitu loh Pak. Bisa nggak kita tanamkan seperti itu? Angel Ustaz, angel. Ini repot itu ya. Makanya jaga pandangan mata. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Al-An-Nur ayat 30. Ayat 31-nya An-Nur, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan kepada laki-laki yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan matanya. Dan katakan kepada wanita yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan matanya. 15, berjabatan tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi mudah berjabatan tangan ya. Makanya tolong acara-acara seperti reuni atau apa ya, ini kan bukan mahram, campur jadi satu ikhtilat. Jangan, nggak usah diikuti acara seperti ini ya. Jadi berjabatan tangan, apalagi bukan berjabatan tangan ditambah apa itu cipika. Nah, ini nggak boleh, haram ya. Haram, nggak boleh. Bahkan itu dalilnya adalah ditusuknya jarum besi ke kepala seseorang itu jauh lebih baik daripada dia menyentuh tangan wanita yang tidak halal untuknya. Haram hukumnya. 16, selalu mengingat kesalahan istri dan suka melupakan kebaikannya istri. Istri ini sudah susah payah, Pak. Maaf ini Pak, jujur. Kita harus jujur. Pekerjaan suami dengan pekerjaan istri, lebih banyak pekerjaan istri. Mulai pagi sampai ketemu malam itu nggak berhenti. Mana ngurusi anak, mana melayani kita, mana masak, mana ngurusi yaitu pendidikan anak, mana nemani anak daring atau nganterkan anak. Banyak tugasnya. Itu kalau diserahkan ke kita nggak sanggup kita. Belum cuci, banyak. Maka kalau kebaikan istri dilupakan oleh suaminya, maka ini adalah suami yang zalim ya. Jadi ingat kebaikan istri, lupakan kesalahannya. Wajar, yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna, tak ada gading yang sempurna ya. Baik, jadi tolong diperhatikan masalah ini.
Ingat kebaikan istri. Lihat apa kata Allah Azza wa Jalla. Ayo dibuka surat An-Nisa. Surat An-Nisa surat nomor 4. Ayatnya yaitu ayat yang ke-19. Ayat 19. Ya, kita lihat ini. Terakhir ayat-ayat terakhir Pak Didi. Fa in karihtumuhunna fa'asa an taqrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ayo dibaca yang terakhir. Dan mulai dari jika kamu tidak menyukai mereka. Dari situ kalimat itu. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka. Nah, kalau kau sudah benci sama istrimu, gak suka karena perangai istrimu, apakah dikembalikan ke orang tuanya? Enggak. Suami yang baik itu, lanjut Pak Didi. Maka bersabarlah. Loh, suruh sabar. Kalau ada sikap suami atau sikap istri, maka sabar dalam rumah tangga. Berapapun tahunnya dalam rumah tangga, sampai pernikahan emas 50 tahun katanya pernikahan emas, tetap yang namanya rumah tangga itu belajar. Terus belajar. Karena apa? Karena sering terjadi gesekan ya. Maka terus ini ya, belajar dan sabar. Nah, maka yang seperti ini akan awet rumah tangganya. Tapi kalau tidak punya sifat sabar, maka tidak akan awet ya. Baik, terus lanjut. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Bisa jadi kau tidak suka karena perbuatan istrimu, maka padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Loh, Allah jadikan kebaikan yang banyak pada istrimu tersebut. Ingat kebaikannya. Lanjut sekarang yang ke-17. Dengan teman-temannya suka bercanda ria, namun dengan istrinya kasar dan galak. Kalau sama teman-temannya, waduh, ya bercanda, tertawa, terbahak-bahak. Tapi sama istrinya galak. Wah, kalau nerima telepon, awalnya dia bercanda sama teman-temannya, guyon, ya. Begitu istrinya yang telepon, diangkat. Halo, iya, salam. Kasar, ya. Itu mestinya disambut dengan baik. Assalamualaikum, ya Allah yang tak rindukan telepon. Masya Allah. Ya, pernah ngomong kayak begitu sama istri? Antum? Jarang. La haula wala quwwata. Tobat. Ya Allah. Iya. Ya. Seperti itu. Kadang-kadang telepon itu, kadang-kadang kok balik-balik telepon iki lha. Telepon. Masya Allah. Namanya istri minta diperhatikan, bapak-bapak. Iya. Allahu Akbar. Ya. Baik. Kadang-kadang bercanda itu perlu. Ya. Misalnya dia pas lagi sedih, ya. Namanya istri pastilah, yaitu mungkin capek atau apa ya, atau ada masalah sedih. Dekati dia, sampaikan kepada dia, kau adalah wanita yang kedua yang aku cintai. Pasti dia tanya, lah kok kedua? Lah yang pertama siapa? Jawab, wanita yang pertama adalah ketika engkau tersenyum. Lu hatinya. Anda minta apa dikasih sama dia? Ya Allah. Boleh. Jadi apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, nih perhatikan sabdanya Nabi dalam silsilah hadis sahih ya, silsilah hadis sahih. Nabi SAW mengatakan, kullu syai'in laisa min dzikrillahi azza wa jalla fa huwa lahun aw sahwun. Semua perbuatan yang dilakukan bukan untuk mengingat Allah, bukan untuk zikir, itu adalah sia-sia, permainan dan menimbulkan kelalaian, kecuali 4 perkara. Illa arba'a khisalin. Kecuali 4 perkara yang kalau kita lakukan full seharian, kita tidak dianggap melakukan perbuatan sia-sia. Seharian ngebel full melakukan 4 hal ini, kita tidak termasuk orang yang melakukan sia-sia, menyia-nyiakan waktu. Apa itu? Saya sebutkan nomor 1 sampai nomor 3 cabang olahraga yang Nabi katakan. Nomor 1 adalah melakukan, yaitu memanah. Jadi seharian memanah, belajar memanah. Itu nggak apa-apa, bukan perbuatan sia-sia. Kecuali tidak melalaikan kewajiban ya. Sholat tetap sholat. Setelah sholat memanah lagi. Seharian full. Ini bukan termasuk perbuatan sia-sia. Nomor 2 adalah berenang. Nomor 3 berkuda. Yang nomor 4 adalah kata Nabi, wa mula abatuha ahlahu, yaitu bercanda dengan istri. Bercanda, guyonan dengan istri. Mulai pagi subuh sampai malam kitik-kitikan. Yang penting Anda kuat aja. Terus beruberan ini enggak apa-apa.
bercanda, guyon, memel kan? Gak apa-apa. Daripada kita guyon sama orang lain, gak ada manfaat. Sama istri, bahkan termasuk pahala. Tapi ini tidak, sama istri nggak pernah guyon, nggak pernah canda. Tapi kalau sama teman-temannya suka banyol, suka bercanda, nggak boleh ya. Baik, ini yang ke-17 terakhir, yang ke-18 terakhir penutup dengan teman-temannya royal. Ini yang tadi saya sebutkan ya, dengan teman-temannya royal, namun dengan istrinya bakhil, pelit, kikir. Tadi sudah kami singgung. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Sesaat lagi akan berkumandang adzan ya. Sudah pukul 5 lebih ini ya, tanpa terasa hampir 2 jam ya. 2 jamnya. Mohon maaf kalau terlalu lama. Baik, kita akhiri saja kajian kita Bapak Ibu sekalian. Karena waktunya tidak cukup kalau kita buka tanya jawab. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Semoga Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal akhirah. Allah jadikan berkah dalam rumah tangga kita, berkah dalam keturunan kita, anak cucu kita, dan berkah pada rizki yang Allah berikan kepada kita. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.